Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bakta, perkenalkan saya Atik Farokah, S.Keb BDM.Keb, salah satu dosen di program studi S1 Kebidanan, Fakultas Kesehatan Institut Ilmu Kesehatan Bakti Wiyata Kediri. Sobat Bakta, yang saat ini memiliki anak dan dalam masa pertumbuhan, pasti mendambakan anaknya sehat dan bertumbuh kembang secara normal. Akan tetapi, ada beberapa kasus anak terkadang mengalami speech delay. Speech delay merupakan keterlambatan bicara dan berbahasa yang tidak sesuai dengan usia perkembangan anak. Beberapa orang tua menganggap bahwa speech delay sebagai kondisi yang normal. Padahal terlambat bicara jika dibiarkan dan tidak ditangani bisa menjadi satu gangguan serius pada anak. Jadi Sobat Bakta, ada beberapa hal yang bisa menjadi penyebab mengapa anak mengalami keterlambatan bicara. Antara lain, yang pertama mungkin karena terlalu banyak menonton televisi atau gawai. Tontonan televisi dan video dari gawai hanya bekerja secara satu arah saja. Jika selama ini anak terbiasa menonton televisi sendirian, ia hanya akan menerima informasi tanpa melakukan proses interaksi. Akibatnya, anak tidak mengerti betapa pentingnya berinteraksi dengan orang lain dan lingkungan. Penyebab yang kedua bisa jadi karena minimnya interaksi dengan orang tua. Orang tua yang jarang mengajak anak bercakap-cakap sangat mungkin membuat anak mengalami speech delay. Stimulasi dari lingkungan yang minim berakibat kosakata yang dikuasai anak pun akan terbatas. Kemudian penyebab yang ketiga bisa karena gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran bisa terjadi karena trauma, infeksi, kelainan bawaan, infeksi saat hamil, atau pengaruh obat yang dikonsumsi ibu saat hamil. Gangguan ini membuat anak tidak bisa mendengar percakapan di sekitarnya. Hal ini secara otomatis akan langsung berpengaruh pada kemampuan bicara dan bahasa anak. Kemudian penyebab selanjutnya bisa karena autis. Jika anak mengalami keterlambatan bicara karena autis, solusinya tidak hanya terapi wicara saja. Ada baiknya segera berkonsultasi dengan terapis khusus autis supaya mendapatkan penanganan yang lebih akurat. Kemudian penyebab selanjutnya bisa karena hambatan pada otak dan syaraf. Adanya gangguan ini akan menyebabkan anak mengalami masalah dalam mengolah suara. Dan gangguan pada sistem neurologis juga sangat memungkinkan menyebabkan anak mengalami keterlambatan bicara. Kemudian Sobat Bakta, apa yang perlu kita lakukan sebagai orang tua untuk mengatasi speech delay? Yang pertama, lakukan diskusi sederhana dengan si kecil. Rajin mengajak si kecil ngobrol menjadi salah satu cara yang cukup efektif untuk mengatasi keterlambatan bicara pada anak. Ajak anak berdiskusi mengenai hal-hal yang menarik bagi mereka. Misalnya, membahas tentang kartun kesukaan atau kegiatan yang dilalui selama satu hari. Tidak perlu kalimat yang panjang, gunakan kalimat-kalimat sederhana yang mudah dimengerti oleh anak. Cara yang kedua bisa dengan cara belajar bernyanyi bersama. Dengan bernyanyi bersama akan membuat anak memiliki tambahan kosakata. Tidak perlu berganti lagu setiap hari. Yang penting anak bisa bertambah kosakatanya setiap hari. Jika satu lagu sudah berhasil dinyanyikan dengan baik, boleh berganti lagu agar kosakata juga semakin bertambah. Cara yang ketiga bisa dengan cara membacakan buku cerita atau mendongengkan anak. Dengan mendongengkan anak dapat meningkatkan daya imajinasi dan menambah kosakata pada anak. Kemudian Sobat Bakta, ada beberapa mitos terkait dengan speech delay yang beredar di lingkungan kita. Mitos pertama, ada yang menyatakan bahwa anak laki-laki memerlukan waktu lebih lama untuk bisa bicara dibanding anak perempuan. Faktanya Sobat Bakta, anak laki-laki dan perempuan memiliki milestone atau tahap perkembangan yang sama. Kemudian, mitos yang kedua, ada yang berpendapat bahwa speech delay terjadi pada anak bilingual. Faktanya Sobat Bakta, pemaparan bahasa kedua justru memiliki banyak manfaat bagi perkembangan anak. Kemudian ada lagi mitos yang menyatakan bahwa anak bisa belajar bahasa dan kosakata hanya dari video. Faktanya,
Interaksi langsung adalah cara terbaik untuk mengembangkan kemampuan bicara anak. Yang menentukan anak bisa berbicara, bisa berbahasa, itu bukan dari videonya, tapi dari interaksi secara langsung. Demikian pembahasan kita pada hari ini. Tetap semangat ya Sobat Bakta dalam membersamai tumbuh kembang buah hati kita. Sampai jumpa di Bakta Spot selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.